kepada sobat-sobat ceria yang sudah bergabung di sini. Terima kasih. Hari ini kembali bertemu saya dengan Francisca dari Hidup Ceria dan sahabat saya, Mbak Adinda. Selamat malam, Mbak Siska. Selamat malam sekali. Mbak Adinda adalah seorang praktisi bars di daerah Jawa Timur ya, Mbak ya? Ya, Ya, nah hari ini kita akan ngobrol seru bareng Mbak Dinda mengenai sebuah tools, kita bisa bilang tools ya Mbak Dinda yang sering kita pakai, yang sangat works dan bisa membantu kita untuk merdeka dengan sejatinya. Yes, Mbak Adinda, sebelum kita ya. mulai, kita bisa perkenalan diri dulu, silakan Mbak Adinda. Hai, selamat malam semuanya, teman-teman di Hidup Ceria. Nama saya Adinda Skarsari, biasa dipanggil Adinda, Dinda. Saya ibu dari 2 anak. Profesi sehari-hari adalah jadi praktisi bars, melayani juga konseling dengan akses tools. Dulunya saya pernah menguasai beberapa modalitas lainnya, tetapi ternyata setelah menemukan akses, jatuh cinta banget sama akses, praktisnya, ajaibnya, dan klien-klien juga ngerasa kontribusinya besar banget buat perubahan hidup mereka. Jadi sehari-hari itu dan kadang-kadang kalau dipanggil buat ngajar, saya ngajar. Yes, yes. Dan Mbak Dinda ini profesinya sangat banyak, jadi bukan. Dan Mbak Adinda, walaupun domisili ada di Jawa Timur, tapi dia bersedia untuk traveling kemanapun jika dipanggil. Benar. Kayak sekarang lagi ada di Jakarta karena alhamdulillah ternyata akses juga bisa bikin kita pergi kemana-mana. Jadi sekarang udah punya banyak klien dan teman-teman baru juga di Jakarta dan di beberapa kota lainnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Any better than this. yes, wah, keren. Nah, hari ini kita akan ngobrol bersama Mbak Adinda mengenai sebuah tools dari Access Consciousness berupa sebuah pertanyaan sih, pertanyaan simple tapi very powerful, yaitu who does this belong to? Yes, secara grammar mungkin tidak benar, kurang tepat, maaf, bukan tidak benar, kurang tepat, tapi secara energetically it works. So, Mbak Adinda, what will you share to us? Jadi pertama kali dulu waktu mengenal akses, kan udah ada pertama kali kan ikut kelasnya kelas bars. Terus tools ini udah ada nih si Who Does This Belong To ini tadi. Kemudian jadi pas pertama kali dulu saya ngerasanya ini buat apa sih toolsnya? Mungkin saat itu fasilitator juga udah ngajarin, cuman sayanya aja yang belum ngeh cara menggunakannya gimana, kapan, dan benar-benar ya, sebelum tahu betapa powerful-nya tools ini, saya benar-benar meremehkan lah, underestimate banget kayak, ini apa sih, halah, tools gak penting. Terus gak penting, You get it, ya? Kenapa? You get it when you get it. Yes, you get it when you get it. Jadi emang belum dapat kontribusinya waktu itu ya, belum dikasih ngeh gitu sama semesta, dan saya juga nggak menggali lebih lanjut. Kemudian yang terjadi ketika belum menguasai tentang si Who Does This Belong To ini, yang saya rasakan kan udah mulai terima tuh konsul, bars, dan lain sebagainya gitu kan ya, dari klien-klien sebelumnya karena sudah pernah pakai modalitas sebelumnya kan. Yang terasa banget waktu itu adalah kita kan paham bahwa energi itu menular kan ya. Jadi contagious banget, kayak misalnya kita pergi ke satu supermarket, niatnya di sana cuma beli pasta gigi, tetapi ketika sampai di sana troli aku kok penuh ya. Ini sudah berkali-kali terjadi, apa yang terjadi? Itu sering banget kejadian. Itu sering banget kejadian, dan saya baru menyadari waktu itu setelah belajar tentang energi, ternyata kita bisa gampangnya mungkin kata-katanya menyerap gitu. Kalau diakses kata-katanya memfasilitasi ya. Tapi kalau di bahasa sehari-harinya kita menyerap energi orang lain yang girang belanja juga saat itu berada di supermarket tersebut. Jadi akhirnya kita ikutan juga girang banget belanja tanpa sadar, jadi unconscious, ketika sampai di kasir keluarin dompet baru agak sadar gitu ya. Setelah saldo banyak baru sadar gitu kan. Jadi ternyata setelah kemudian saya ikut beberapa kelas dari Dr. David, Dr. Yolanda,
Jevena, dan banyak beberapa fasilitator lain yang ngobrol-ngobrol, saya baru tahu apa itu Hudasis, apa kegunaannya, seberapa powerful si Hudasis bilang tuh. Ternyata kita itu sering sekali memfasilitasi energi orang lain, karena kita ada namanya quantum entanglement, kita terkait dengan 350.000 orang lain di universe ini, jadi kita bisa menyerap atau memfasilitasi sampai 98%. Jadi kebayang betapa overwhelm-nya kita setiap hari. Saya baru mendapatkan penjelasan dari kenapa tiba-tiba kalau pagi hari bangun nggak ada apa-apa tapi ngerasa berat banget ya, atau nggak mood banget ya, atau sedih banget ya, dan lain-lain sebagainya. Dan saya juga baru mendapatkan penjelasan kenapa saya cuma menangani konsultasi satu orang atau ngebar satu orang, drainingnya 3 hari. Maksudnya habis itu capek banget. Sampai 3 hari, 4 hari, terus kapan duitnya banyak kalau kalau terima satu istirahatnya 4 hari, terima satu istirahatnya 4 hari gitu kan ya. Sedangkan kita tahu bahwa badan kita ini adalah super komputer banget, dan ini infinite banget gitu kan. Tidak mungkin daya kapasitasnya itu untuk satu orang aja terus kita sampai draining sebegitu lama gitu kan ya. Terus di situ mulailah saya menggunakan nih, saya coba waktu itu Dr. David banyak banget menekankan untuk Hudasis Belong to ini, dan akhirnya saya gunakan. Pertama kali saya gunakan itu waktu ngebars 5-6 klien, saya lupa waktu itu, di Jakarta satu hari. Dan di situ mungkin karena sebelumnya saya pakai tools lainnya yaitu Ask Question gitu kan ya. Kayak gimana saya ngelewatin ini semua dengan happy dan light gitu. Dan kemudian muncullah dorongan atau awareness untuk menggunakan tools Hudasis Belong to. Jadi waktu itu setelah asking question gimana caranya nih ya mau ngelewatin satu orang 5-6 orang, waktu itu 6 orang kalau nggak salah ngebars. Sedangkan 1-2 orang aja aku udah kelelahan banget gitu. Dan ketika asking question muncullah si Hudasis Belong to ini, yang ternyata aku tahu gunanya adalah untuk mengembalikan semua hal yang bukan milik kita, baik sakit secara fisik maupun secara psikis gitu. Karena tadi 98% itu bukan punya kita, maksimum punya kita kan cuma di 2%. Berarti kan sebenarnya kita selalu light ya, Mbak Siska. Walaupun sakit itu, kalaupun ada keluhan psikisnya juga tidak sebesar itu gitu kan. Karena kita banyak memfasilitasi dari milik yang bukan kita. Nah, akhirnya waktu itu aku coba waktu ngebars orang pertama, dan waktu itu yang aku rasakan mulai merambat tuh sakit kepala tiba-tiba gitu kan. Udah aku langsung nge-grab energi si sakit kepala ini, kayak aku bicara one on one, kayak ngobrol sama temen aku sendiri, aku bawa ke hadapanku gitu, dan kemudian aku pakai toolsnya. Hudasis Belong to, before I claim this as mine, I return to the sender with a conscious attachment. Ini milik siapa? Sebelum aku klaim jadi milikku, karena biasanya sudah langsung kita klaim. Begitu sakit kepala, aku sakit kepala, gitu kan? Sebelum kita bertemu, ini milik siapa, gitu kan? Padahal balik lagi tadi 98% bukan punya kita loh, kan gitu. Jadi waktu itu aku coba energi ini milik siapa? Ini milik siapa? Sebelum aku klaim jadi milikku, aku kembalikan kepada pemiliknya ditambah dengan kesadaran. Hudasis Belong to, before I claim this as mine, I return to the sender with a conscious attachment. Aku bilang itu terusnya nggak cuma sekali, butuh beberapa kali, 5, 6, 7 kali kadang-kadang. Kenapa? Karena aku sudah klaim awalnya itu berkali-kali punya aku. Aku sakit kepala, aku sakit kepala, aku sakit kepala. Jadi udah aku klaim terus. Maka untuk aku kembalikan kepada pemiliknya, siapapun itu pemiliknya, nggak harus terjawab saat itu pemiliknya siapa. Itu aku butuh berkali-kali juga untuk melepas yang klaim awal tadi. Aku bilang itu punyaku, aku bilang itu sakit kepalaku, dan aku benar-benar amazed saat itu juga, sakit kepalanya hilang ya. Sakit kepalanya benar-benar loh, hilang, dan dia nggak kembali sama sekali. Terus mulai yang kedua muncul kayak sakit punggung. Sebenarnya seringkali kita kan udah membuat kesimpulan karena kita duduk berjam-jam, ya jelaslah sakit punggung kan gitu ya Mbak Siska.
Kita bikin aja kesimpulan, enggak, ini sakit punggung ini punya aku, karena aku udah duduk berjam-jam. Tapi waktu itu karena saya udah tahu saktinya sudah mulai, aku orangnya kayak sekali ketahuan saktinya gitu kayak keranjingan gitu buat main terus. Jadi butuh pembuktian dulu nih, baru ngerti saktinya. Oh ini, oh kayak gini gitu kan. Terus paling suka yang hubungannya miracle gitu kan, paling suka banget kan yang tools create miracles gitu. Nah, terus habis itu benar, akhirnya waktu itu sakit punggung padahal masuk akal karena duduknya berjam-jam dan mungkin agak kurang minum. Kemudian aku bacain lagi, udah sih bilang tuh before I claim this as mine. Tapi ingat ketika baca, kita bukan bacanya ngawang. Maksudnya ketika kita menyebutkan tools itu bukan dengan di awang-awang, tapi kita udah grab dulu energinya, siapa yang mau kita ajak bicara, dan kemudian kita seperti bicara one-on-one sama hal tersebut. Dan nggak lama, sakit punggungnya sirna. Dan aku tiba-tiba tuh merasa kayak, loh ini udah orang keempat. Dan tidak merasa kelelahan sama sekali, nggak ngerasa draining sama sekali. Di situ tuh aku benar-benar baru ngerasa, oh ini namanya infinite, dan ini walaupun baru sepersekian ya, tapi ini namanya infinite. Yang heran malah yang di bars, Mbak dari tadi sit in silence 4 hours, habis ini kayak 5 hours dan 6 hours, kita aja udah nggak tahan. Yang lihat nggak tahan. Yang lihat aja nggak tahan. Kayak how can you do it gitu kan, kenapa kok bisa itu, dan kayaknya kamu seger-seger aja gitu ya, memang ada rahasianya gitu kan ternyata tools itu gitu. Dan kemudian saya juga memfasilitasi, maksudnya beberapa orang yang sering mengeluhkan hal itu dan mereka coba, klien-klien itu iya ya kok bisa. Bahkan ya aku sering nih Mbak Siska, kalau misalnya mau ngajakin klien buat ngebars, kadang kan mungkin kalau awam mereka nggak tahu bars itu apa, dijelaskan juga masih bingung dan lain sebagainya. Terus habis itu saya persuade-nya salah satunya pakai tools Huda Sis Bilang ini. Aku bilang, kamu sekarang lagi ada ngerasain keluhan nggak? Sakit fisik mungkin atau apa? Iyalah dari kapan hari itu sakit kepala nggak hilang-hilang terus, sudah diminumin obat dan lain sebagainya. Oke, kita coba satu tools dari Akses ya, supaya kamu tahu betapa ajaibnya si bars. Ini kan mau ini si barsnya. Udah, ya benar. Si calon klien ini akhirnya nyoba, udah Sis bilang tuh before aku diktein dia bacain, aku diktein dia bacain. Dan itu tiba-tiba hilang, langsung pesen satu keluarga, ya udah kita mau semua di bars gitu. Wah ini Mbak Dinda membagi resep tips. Iya. Wow, betul banget ya. Karena miracle-nya tercipta saat itu, ya kan? Jadi mereka langsung kayak curious untuk nyoba, berarti tools lain juga powerful dong ya. Ini bakalan bisa deh kayaknya way out buat masalah-masalah aku selama ini gitu. Jadi Huda Sis Bilang ini bantu aku jualan banget dan contribute banget sama finansial aku, si Huda Sis Bilang tuh ini. Keren banget. Ya. Jadi teman-teman, bagi yang belum familiar dengan Access Consciousness, jadi ada tools-tools dari Access yang sangat powerful. Ini salah satunya, ini baru salah satunya dari sekian banyaknya. Dan ini aja sudah sangat work. Ada berapa Mbak? 8.000 lebih. 8.000 lebih tools. Dan apa yang akan terjadi ke what greatness we can create bila kita melakukan semua toolsnya dengan sering. Serius, itu yang sering banget dikatakan sama klien-klien aku. Mereka bilang, kita cuma tahu toolsnya beberapa. Kadang juga suka lupa. Kadang juga suka nggak konsisten. Itu aja miracles-nya udah banyak banget yang terjadi. Gimana kalau kita bisa konsisten dan kita bisa benar-benar nggak lupa untuk menerapkan tools-tools itu. Memang benar-benar powerful dan membuat perubahan besar sih buat kehidupan kita. Iya. Yang perlu diingat teman-teman, ya. Gimana, Mbak? Kejadian waktu itu kita naik sleeper bus dari Surabaya ke Jakarta. Dari Jakarta ke Surabaya, kita naik sleeper bus. Senyaman-nyamannya sleeper bus, walaupun bisa tidur dan lain sebagainya itu, tapi kan bisa jadi juga pegel-pegel dan lain sebagainya. Nah, kemudian suami aku bilang kayak leher aku sakit, yang ini leherku sakit gitu. Terus tolong apalah, misalnya mungkin digosokin atau apa dan lain sebagainya. Terus aku bilang, wait, bisa jadi itu bukan punyamu. Aku bilang gitu, bisa jadi itu bukan punya kamu gitu kan. Kalau di Akses kan juga ada, sebelum itu kita tanya ya, is this yours?
is this mine? Apakah ini punya saya? Apakah ini punya kamu? Dan kemudian ada awareness yang menjawab yes or no, gitu kan. Si suamiku waktu itu belum paham-paham banget, jadi nggak bisa jawab. Nah, kalau gitu nggak apa-apa, kita coba aja ya tools-nya. Waktu itu dia akhirnya nge-tools si Who Does This Belong To ini sekitar 5 kali dan seluruh sakit lehernya tuh hilang. Padahal kalau mau di logika kan, yes. Kalau mau di logika kan naik bis ya bisa sakit leher. Itu memang kayak wajar gitu terjadi. Jadi akhirnya kita kayak hampir selalu merasa sehat dan fit dan happy gitu sepanjang waktu karena kita light banget karena sibuk. Ya udah 98%-nya memang benar-benar bukan punya kita. Yes. Wow, itu 98% loh. Teman-teman mohon dimengerti bahwa kita itu, body kita tuh keren banget. Body kita itu kayak apa ya Mbak ya, kalau diakses tuh dibilang kayak radio transmitter ya, yang bisa nangkap semua gelombang-gelombang energi. Even punyanya hewan, tanaman, itu juga bisa tangkap ya? Iya. Kalau aku dulu kejadian gini Mbak, kalau ke rumah sakit, aku tuh selalu brain pasti, ya. Sampai kayak mau pingsan gitu. Sampai kayak kehabisan darah gitu. Oh iya kayak capek banget ya. Kering gitu kayak dikeringin gitu. Nah, waktu itu belum ngerti tentang Who Does This Belong To, ini punya siapa. Ternyata setelah memilih untuk akses, sekarang kemanapun no problem. No problem, benar. Jadi itu mungkin yang dikatakan sama Mbak Siska di awal tadi bahwa kita bisa mencapai kemerdekaan kita ya. Kita nggak terlimitasi. Soalnya kemarin klien ada yang sampai nggak bisa keluar rumah karena keluar rumah dikit, Mbak rasanya berat banget dan lain sebagainya. Akhirnya aku jarang banget keluar rumah ya karena dia nggak tahu kan itu apa dan bagaimana caranya gitu kan. Apa yang terjadi sama aku dan bagaimana caranya. Berarti kan dia kan udah hilang kemerdekaannya kan untuk bisa pergi kemanapun dia inginkan. Dan kalau kita tahu tentang tools ini, akhirnya kita nggak maksudnya bebas untuk karena kita tahu cara mengatasinya kan. Kalau aku berada di tempat ini, ketika ini yang terjadi, wait, ini bukan punya aku, mungkin aku tanya dulu dan aku tinggal kembaliin aja dan sesimpel itu aja. Maksudnya cuma baca kalimat loh Mbak. Iya. Kita nggak even ada ritual apa, tepuk-tepuk berapa kali atau tekan-tekan apa. I mean, cuman kalimat aja ceritanya itu yang bikin amazed banget gitu kan. Ya, jadi teman-teman seru banget nih ngobrol bareng sama Mbak Dinda. Jadi kalau misalnya teman-teman nih tiba-tiba, ya mungkin sama ini udah terbiasa ya, kayak misalnya di jalanan takut ketabrak segala macam, coba tanyain ini punya siapa? Udah sis bilang to before I claim this as mine. Mungkin bisa jadi itu punya orang lain yang ceritanya kamu beli dan kamu tanam dan kamu merasa seolah-olah itu kamu yang takut. Betul sekali. Aku punya pengalaman itu Mbak Siska. Gimana Mbak? Jadi aku waktu dulu kan kerja, maksudnya sering kerja tetap. Dan kemudian keluar jadi praktisi, kayak gini kan pekerjaan ini tidak tetap ya, dengan penghasilan yang mungkin tidak tetap juga gitu. Aku sering ngerasa ketakutan nggak punya klien, dan sering ngerasa ketakutan nggak punya uang. Tapi aku lihat saldoku dan aku lihat jadwal klienku aman-aman aja gitu kan. Dan ini berarti kan bukan punya aku. Maksudnya kalau mau dilihat secara logika kan harusnya kalau kita ketakutan tuh karena memang saldonya dikit banget atau ya kayak gitu kan, karena keuangan kita minim banget atau klien nggak ada. Tapi aku sering banget merasa ketakutan itu. Dan ternyata itu aku menyadari setelah aku pakai tools ini dan clearing, aku menyadari bahwa itu ketakutan dari orang tua aku yang selalu takut kalau anaknya tidak kerja tetap, maka uangnya akan susah gitu. Sering banget terjadi karena kayak wis talah nak, ya bahasa Jawa ya, wis talah nak mending jadi buruh aja gitu. Kerja ikut orang udah jelas penghasilannya tetap, kalau gini kan susah dan lain sebagainya. Dan secara nggak sadar aku rasanya sih nggak setuju, tapi ternyata secara nggak sadar aku membeli cerita itu gitu. Dan aku baru menyadarinya, oh ini bukan aku yang takutnya orang tua aku gitu. Dan selama ini aku sering ketakutan setiap hari. Itu aku juga pakai Who Does This Belong To. Keren banget sih. Ya.
Nah, itu berarti betapa Huda Sis Belong To itu memerdekakan Mbak Dinda dan juga semua teman-teman yang bersedia untuk merdeka. Yes. Yes, Yes. banget. Kita jadi bisa pilih cita-cita kita sendiri, kita bisa jalanin kehidupan kita tanpa harus terpengaruh siapapun orang lain, cerita-ceritanya atau pengalaman-pengalaman orang lain. Keren banget. Keren. Ya. Nah, itulah merdeka sejatinya. Merdeka sejatinya ya. Bisa jadi diri kita sendiri, pilihan kita sendiri. Ya, menjadi diri sendiri, memilih tanpa Keren banget. takutan. Yes. Wow, udah 30 menit Mbak Dinda, nggak kerasa. Wow, nggak kerasa. Alhamdulillah. Thank you so much Mbak Dinda atas sharingnya. Semoga teman-teman, yuk malam ini kita mengajak supaya kita merdeka seutuhnya dengan akses itu simple, saking simpelnya. Jadi banyak orang yang kayak tadi sebelum awal Mbak Dinda tuh bilang nyepelein, Meragukan. Iya. Yes. Underestimate, meragukan, karena serius baca kalimat aja nggak harus kita nafas dulu, state alam bawah sadar dan maksudnya kan banyak ya biasanya stage-nya mencapai apa baru habis itu kalau gitu enggak langsung baca dan ini langsung terasa. Walaupun mungkin perlu beberapa saat, mungkin mereka kepekaannya perlu beberapa saat baru oh ya hilang gitu. Ada juga yang langsung saat itu juga bisa tersadar dan kemudian badannya langsung lighter banget daripada sebelumnya. Keren banget. Aku sangat bersyukur sekali. Dan kalau teman-teman ada yang ketemu Mbak Dinda sebelum Access Bars, Access Consciousness dan sekarang itu totally different. Ya, itu betul sekali. Sekarang udah banyak ketawa, udah happy, ceria selalu. Udah senang banget. Dulu selalu merasa ada yang salah sama diri sendiri. Kehidupannya looping terus dalam kegagalan. Kalau loopingnya dalam kebahagiaan sih nggak mau. Loopingnya selalu dalam kegagalan, kesedihan, point of view-nya sering jadi victim, dan lain sebagainya. Sejak mengenal akses, point of view-nya udah jadi berdaya banget. Udah selalu merasa didukung oleh semesta dalam berbagai caranya yang sangat asyik. Apapun itu, bisa challenge, bisa kesusahan, bisa kebahagiaan, senang banget. Dan dapat tools yang luar biasa untuk ngelewatin hidup lebih mudah banget dan lebih gembira. Alhamdulillah, thank you. Wow. Ya, teman-teman, bagi yang ingin ngambil sesi dengan Mbak Adinda, bisa kontak di mana Mbak Adinda? Bisa WhatsApp aja ke Adinda Skarsari 08193 889 0160 atau Instagram aku @adinda.sekarsari, i-nya 2 yang di belakang. Adinda.sekarsari sambung i-nya 2 yang di belakang. Bisa langsung DM aja. Di sana ada testimonials klien-klien aku di highlights yang isinya new testimonial 1, new testimonial 2 karena sudah banyak loh. Wow. Jadi sampai highlightnya sudah 3, udah banyak banget. Udah ratusan. Yes. How does it any better than this? Yes. Oke, seru banget Mbak Dinda. Semoga teman-teman pada memilih untuk menjadi merdeka sejatinya karena seru. Yes. Merdeka itu seru. Yes. Oke, thank you so much teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Ini adalah rangkaian persembahan hidup ceria untuk kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Bagi teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut, please go to www.hidupceria.com atau ke IG-nya Hidup Ceriaku @hidupceriaku. Oke, thank you so much for today. Thank you for watching. Bye. Thank you. Bye.